Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, yang mana setelah penciptaan itu nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Kebaikan, keutamaan, kemuliaan terus Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang pasti kita akan kembali kepadanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesadaran seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada dirinya, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat demi nikmat kepada dia, kebaikan demi kebaikan kepada dia. Kesadaran seperti ini adalah perkara yang mulia, yang dengannya kita bisa membangun kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar, kita akui bahwa semua nikmat, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada pada orang lain, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran yang seperti ini tentunya akan membantu kita untuk semakin mewujudkan kesyukuran kepada Allah, menjadi hamba yang bersyukur. Inilah sifat para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Nuh alaihi salam,
seorang nabi yang merupakan ulul azmi, yang punya tingkat kesabaran, ketabahan yang luar biasa ketika menghadapi kaumnya. Allah memuji Nabi Nuh alaihi salam dalam Quran dengan dua sifat kemuliaan. Allah berfirman, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam itu adalah hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Allah mensifatkan Nabi Nuh sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Ini dua sifat kemuliaan, dan memang kedua sifat ini tidak bisa lepas antara satu dengan yang lainnya. Seorang hamba yang baik, manakala dia memperhamba kepada Allah, dibangun di atas syukurnya dia kepada Allah. Dan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar manakala kita wujudkan dalam bentuk penghambaan kepadanya. Makanya dua hal ini sekaligus diperintahkan di dalam Quran. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah kalian beribadah, dan jadilah kalian hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah sekalian, makanya jenjang yang seperti inilah yang senantiasa diupayakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membangun ibadah beliau, dasarnya, landasannya karena kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hebat ibadahnya kepada Allah, tak tersaingi, tak tertandingi. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, karena terlalu seringnya rukuk dan sujud kepada Allah, sampai bengkak-bengkak lututnya Nabi SAW, Pak. Sampai bengkak-bengkak lututnya Nabi karena terlalu seringnya rukuk dan sujud kepada Allah. Nah, keadaan ini membuat istri tercinta beliau, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lima tasna'u dzalik?" Ada apa ya Rasul? Mengapa engkau melakukan ibadah yang hebat seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lalu dan yang akan datang? Nabi sudah dijamin, Pak. Kenapa ibadahmu begitu hebat? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Lihat, tidakkah saya menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur kepadanya? Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tatkala beribadah kepada Allah, landasannya, dasarnya untuk mewujudkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kesyukuran yang seperti inilah yang terus kita bawa sampai tatkala menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, disebutkan di dalam surat As-Saffat, diceritakan tentang dua orang yang dulunya berteman tatkala di dunia. Yang satu beriman kepada hari kebangkitan, yang satu lagi ingkar kepada hari kebangkitan. Berteman mereka. Nah, yang tak beriman kepada hari kebangkitan ini terus meracuni kawannya untuk tidak percaya dengan hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Mana mungkin, katanya, ketika kita sudah menjadi tulang belulang kemudian Allah bangkitkan kita kembali. Ini mustahil, kata yang tak beriman tadi. Tetapi kawannya yang beriman ini
tetap kokoh di atas keimanannya, tidak goyah. Maka dia tetap mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, maka tibalah hari yang telah dijanjikan, tibalah hari kiamat. Yang beriman kepada hari kebangkitan masuk surga, yang tak beriman masuk ke dalam neraka. Yang beriman, yang masuk ke dalam surga ini, dia pun mengingat kawannya dulu yang tak beriman kepada hari kebangkitan, bagaimana nasibnya dia. Maka diceritakan dalam Quran, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun melihat, menengok saudaranya, menengok kawannya kemarin yang ada di dunia. Ternyata kawannya tersebut masuk ke dalam neraka, berada di dalam neraka yang menyala-nyala, tersiksa di dalam neraka. Maka di sanalah dia mengatakan, tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdorin. Kata orang ini, kata kawannya yang beriman ini, demi Allah, hampir-hampir saja kamu menyesatkan saya. Karena di dunia dia selalu mempengaruhinya. Hampir saja saya ini tersesatkan. Kemudian dia berkata, walaula ni'matu rabbi, andaikan bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada saya, lakuntu minal muhdorin, maka niscaya pastilah saya termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana dia mengungkap selamatnya dia dari kekafiran kepada Allah, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Dia ungkap bahwa semua ini karena nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya. Iya, nikmat yang saya syukuri dengan betul-betul memperhamba diri kepada Allah, dengan betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah sampai ia meninggal dunia. Ini para jamaah sekalian, makanya beribadah itu sampai kita meninggal dunia. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kamu kepada Tuhanmu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka syukuri segala nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmat itu. Janji dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian ingkar terhadap nikmatku, ingat, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sangat banyak. Keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita tak terhingga. Sampai Allah katakan dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menghingganya. Terlalu banyak nikmat ini kalau kita mau menghitung. Detakan nafas, kedipan mata, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita mensyukurinya? Allah berikan kepada kita semua yang kita perlukan, bahkan semua yang kita minta dan yang tak kita minta Allah berikan gratis. Pernah enggak Pak dalam doa kita bermohon, ya Allah berikanlah saya oksigen, berikanlah saya udara ini? Pernah enggak berdoa seperti itu? Enggak pernah kan? Kita enggak memintanya itu, tapi Allah berikan kepada kita. Makanya kita terus bernafas. Pernah enggak kita minta, ya Allah berikan kepada saya detak jantung, kedipan mata terus berkedip? Enggak pernah kita minta, tapi Allah berikan sebagai nikmat. Maka maha benar Allah yang mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu,
dan Allah datangkan kepada kalian semua yang kalian inginkan. Bahkan semua keperluan kita, semua yang menjadi penunjang hidup kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Betapa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba ini. Kurang apa lagi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita? Sehingga kewajiban kita mensyukuri segala nikmat, mensyukuri segala nikmat. Dan yang terbesar daripada itu jamaah sekalian, nikmat Islam dan iman. Ini nikmat terbesar. Nikmat ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk lapang hati kita, lapang dada kita, menyatakan keislaman kita, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak semua diberikan nikmat lapang hatinya untuk mengucapkan kalimat itu. Kalimat keislaman, kalimat yang dengannya menjadi kunci yang kita pegang untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memegang kalimat itu, ibarat kunci surga sudah ada di tangan kita. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang berkata, siapa yang berucap kalimat la ilaha illallah, kunci surga sudah ada di tangan. Tinggal bagaimana kelihayan kita untuk membukanya lagi. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kuncinya surga itu kalimat la ilaha illallah. Nah, terlebih kalau kita melihat betapa luar biasanya, betapa maha dahsyatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini. Disebutkan Pak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu rajulun min ummati yaumal qiyamah, akan dipanggil, akan diteriaki seorang laki-laki dari kalangan umatku nanti pada hari kiamat. Seorang dari umatku, kata Nabi SAW, pada hari kiamat. Dipanggil dia untuk apa? Dipanggil untuk diperlihatkan kepada dia catatan-catatan amal kebaikannya dan catatan-catatan amal keburukannya. Maka didatangkan kepada dia tis'atan wa tis'ina sijillah, 99 lembar gulungan catatan dosa. 99 lembar. Yang satu lembar saja, kata Nabi, maddal basar, sejauh mata memandang. Bayangkan, dosanya sangat banyak ini. 99 lembar gulungan dosa, yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Nah, dia punya 99 yang seperti itu, menunjukkan dosanya sangat banyak. Nah, kemudian ketika datangkan kepada itu, dia pun melihat dosanya sudah terlalu banyak. Dia berpikir, celaka saya sudah ini, habis saya sudah ini, dosanya sudah terlalu banyak. Allah berfirman kepada hamba ini, alaisa hada amaluk, wahai hambaku, bukankah itu adalah perbuatan-perbuatanmu dulu tatkala di dunia? Bukankah itu adalah dosa-dosamu dulu tatkala di dunia? Dia mengatakan, tidak bisa pungkir dia, Pak. Dia berkata, bala ya Rabbi, betul wahai Tuhanku, itulah perbuatanku dulu. Dia akui semua itu. Dan memang pada hari kiamat tidak ada yang bisa berkelit, tidak ada yang bisa berdusta. Selihai apapun orang bisa bersilat lidah pada hari kiamat, tidak akan bisa, Pak. Kenapa? Karena mulut sudah dikunci rapat oleh Allah. Yang berbicara tangan, yang bersaksi kaki. Allah berfirman dalam surat Yasin,
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, pada hari kiamat, kami kunci mati mulut-mulut mereka. Yang berbicara adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki atas segala yang terjadi tatkala di dunia. Tak ada yang bisa berkelit. Tapi hamba ini dia mengakui dosanya. Betul ya Rabbi, itu adalah dosa-dosaku dulu. Kemudian Allah berfirman kepada dia, afalaka udhrun, kamu punya ndak amal kebaikan yang bisa ditimbang dengan 99 lembar gulungan catatan dosa ini? Ada ndak amal kebaikanmu? Dia seakan berputus asa. Dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada wahai Tuhanku, tidak ada amal kebaikanku. Karena dia sudah merasa binasa saya ini. Maka Allah berfirman kepada dia, al-yawma la zulum, hari ini tak ada kezoliman. Allah zat yang maha adil. Sekecil apapun amal kebaikan, Allah akan datangkan. Allah akan datangkan. Maka didatangkan amal kebaikannya yang ternyata hanya tertulis dalam bitokoh, kartu kecil. Tertulis di situ amal kebaikannya. Cuman itu aja. Maka tatkala didatangkan itu amal kebaikannya, dia pun berkata, ya Rabbi, ma hadhihi sijillat ma hadil bitaqah. Wahai Tuhanku, untuk apa ini didatangkan? Kalau mau ditimbang dengan 99 lembar catatan dosa, yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Untuk apa ini didatangkan? Allah berfirman kepada dia, al-yawma la zulm, hari ini tak ada kezaliman. Mizan harus ditegakkan, timbangan keadilan harus tetap dipasang. Maka diletakkanlah 99 lembar gulungan catatan tadi di sebuah anak timbangan. Kemudian kartu kecil ini diletakkan pada anak timbangan yang lain. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatoshatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. 99 lembar gulungan catatan tadi ternyata terangkat ke atas. Dan ternyata bitaqah ini, kartu kecil ini, lebih berat ke bawah. Subhanallah, amalan apa ini sampai bisa mengalahkan lembaran-lembaran gulungan catatan dosa yang sangat banyak itu, dikalahkan dengan amalan yang ada dalam kartu kecil tadi. Lebih berat ternyata kebaikannya. Maka disitulah berlaku firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun mereka-mereka yang lebih berat amalan kebaikannya, timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, artinya masuk surga. Nah, ini orang berhasil selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, lepas dari belenggu ikatan dosa yang dia lakukan tatkala di dunia. Karena sebab apa? Amalan yang terdapat dalam kartu kecil tadi. Amalan apa, Pak? Yang terdapat dalam kartu kecil itu? Dibuka amalannya, ternyata tertulis di situ, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Ternyata syahadat. Ternyata syahadat yang menyelamatkan dia, yang sangat berat di timbangan. Ini para jamaah sekalian, makanya maha dahsyat kalimat itu. Itu yang menjadi selamat kita, yang menjadi penyelamat bagi kita tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang lain, mirip dengan ini juga, tapi dalam kisah yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, juga dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an. Nabi mengisahkan
bahwa Nabi Nuh alaihi salam pernah bersabda kepada anaknya tatkala dia mau meninggal dunia, anna Nuhan alaihi salam qala li ibnihi inda mautih. Nabi Nuh alaihi salam pernah bersabda kepada anaknya tatkala dia mau meninggal dunia. Lihat apa wasiatnya Nabi Nuh alaihi salam kepada putranya. Kata Nabi Nuh, amuruka bila ilaha illallah. Wahai anakku, aku perintahkan kamu, aku wasiatkan kamu untuk berla ilaha illallah. Wasiatnya Nabi Nuh, wasiat untuk apa? Memegang kalimat la ilaha illallah itu. Lah kenapa? Nabi Nuh melanjutkan, lau anna samawati saba wal aradina saba wudi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Andaikan 7 langit, kata Nabi Nuh, 7 bumi diletakkan pada sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah berada pada timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat. Allahu Akbar. Ini bukan hasil penelitian, Pak. Tidak ada yang meneliti itu, tapi keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi katakan, yang Allah berfirman tentang nabinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Artinya sebagai orang yang beriman, kita pun yakin dan percaya seperti yang disabdakan oleh Nabi ini. Andaikan 7 langit, 7 bumi diletakkan pada sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah berada pada timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat. Sampai di situ? Ternyata tidak. Nabi Nuh lanjutkan lagi, lau anna samawati saba wal aradina saba kunna halaqatan mubahama laqasamat hunna la ilaha illallah. Andaikan 7 langit, 7 bumi, semuanya makhluk yang besar ini terikat seperti gelang yang sangat kuat, niscaya la ilaha illallah mampu menghancurkannya. Allahu Akbar. Ini Nabi yang bilang, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Iya. Dan sinilah menunjukkan betapa agungnya, betapa dahsyatnya kalimat yang sering kita ucapkan, yang sering kita lantunkan, yang kita berzikir dengannya, yang kita sholat dengannya, yang kita azan dengannya, kita hidup dengannya, kita mati dengannya. Ternyata luar biasa kalimat ini, Pak. Bukan sembarang kalimat itu. Kalimat luar biasa itu. Makanya tidak heran ketika Nabi bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu. Dan memang kalau orang sudah pegang, dia berarti memegang kunci surga, Pak. Nabi pun menjamin siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya, dia tutup kehidupannya dengan la ilaha illallah, saya jamin surga bagi dirinya. Tapi betapa banyak orang yang meninggal namun dia tidak diberikan kekuatan oleh Allah, kuasa oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini, ya kan? Sedikit yang bisa mengucapkannya, Pak. Padahal dia kalimat yang ringan di lisan itu. Iya. Nah, kalimat la ilaha illallah itu kita ucapkan sangat ringan, Pak. Makanya ketika orang berada dalam sakaratul maut, dia pun mampu mengucapkannya. Siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengucapkannya? Karena kalimat ini diucapkan sangat ringan, lebih ringan daripada zikir-zikir yang lain. Dia kalimat yang kita ucapkan tanpa harus mengatupkan bibir, Pak. Tidak harus mengatupkan bibir la ilaha illallah itu. Lihat ya, la ilaha illallah. Tidak perlu kan? Tapi kalau zikir yang lain, tidak bisa itu, tidak mengatupkan bibir. Harus mengatupkan bibir. Subhanallah, harus mengatupkan bibir.
Kalau tidak mengatupkan bibir bagaimana caranya? Subhanallah, tidak mungkin ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, mengatupkan bibir. Allahu akbar, mengatupkan bibir. Astaghfirullahal azim, mengatupkan bibir. Tapi kalau la ilaha illallah tidak perlu kita mengatupkan bibir, ringan memang dia. Tapi bersamaan dengan itu, sedikit yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa menutup hidupnya dengan hal tersebut. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah tahu betapa agungnya, betapa mulianya kalimat ini, nah inilah kalimat yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat di negeri yang ketika itu tandus, padang pasir semuanya, negeri yang ketika itu tidak diperhitungkan dalam pencampuran dunia. Negeri Arab itu dulu Pak, bukan negeri yang diperhitungkan ketika itu. Orangnya orang-orang miskin. Tapi subhanallah, ketika Nabi datang, Nabi terutus, lihat, Nabi ajarkan kalimat ini kepada para sahabat, tertanam pada diri sahabat, melahirkan kekuatan yang dahsyat, yang sampai ketika itu mengalahkan dua negara adik kuasa tatkala itu, Romawi dan Persia, tunduk di hadapan umat Islam. Ini para jamaah sekalian, nah ini tidak lain dan tidak bukan karena hebatnya kalimat ini tertanam. Ketika iman sudah tertanam kuat di dalam hati, ya, maka tidak peduli lagi itu, betul-betul dia serahkan jiwa raganya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalimat ini yang ternyata maha dahsyat ini perlu kita perhadapkan dengan keterangan-keterangan yang lain di dalam agama kita. Sebab ternyata ada juga orang yang mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi ternyata tidak memberi manfaat sedikit pun pada dirinya. Ada orang yang seperti itu Pak, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi tidak memberi manfaat sedikit pun pada dirinya. Ada orang yang seperti itu, bukan hanya di zaman kita, sudah ada di zaman Nabi SAW, sudah ada di zaman Nabi SAW, yang mereka mengucapkan kalimat itu di hadapan Nabi lagi. Bahkan tidak sekedar itu, dia sholat di belakang Nabi, ikut juga bersedekah, bahkan berjihad melawan orang kafir bersama Nabi SAW. Tetapi hukum Allah terhadap mereka tidak berubah. Siapa mereka ini? Orang-orang munafikin. Orang munafik Pak, orang munafikin. Hukum Allah kepada mereka tidak berubah dalam Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Orang munafik, ya, orang munafik ini bersaksi syahadat, bersyahadat di hadapan Nabi, ikut sholat di belakang Nabi, tapi ya sholatnya orang munafikin. Bagaimana orang munafik kalau sholat? Disebutkan dalam Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, berdirinya dengan sangat malasnya. Nah, itu orang munafik. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat, ingin pamer supaya riya dilihat oleh orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafikin Pak, terkenal dalam sejarah. Nah, bersyahadat di hadapan Nabi tapi tidak bermanfaat. Menunjukkan apa? Kalau kita lihat dari sini para jamaah sekalian, ketika kita melihat betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah itu, ini mendorong kita untuk semakin bersyukur kepada Allah dan mempermantap kalimat la ilaha illallah kita, ya kan? Tapi terhadap keterangan yang kedua, ada juga orang mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat. Ini memunculkan dalam diri kita rasa takut dan khawatir. Jangan-jangan kita pun termasuk
dari orang yang tidak bermanfaat syahadatnya itu. Dan tidak ada yang bisa jamin, Pak. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita selamat. Bahkan siapa yang merasa aman, dialah orang yang pasti merugi. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang pasti merugi. Iya. Makanya kalimat la ilaha illallah, kita sudah tahu keutamaannya yang luar biasa tadi. Nah, ini kalimat bukan sekedar ucapan di lisan, Pak. Tapi dia kalimat yang punya syarat dan ketentuan. Kalimat yang punya konsekuensi dan keharusan. Bukan sekedar diucapkan kemudian langsung masuk surga. Wah, gampang sekali kalau begitu. Kalimat yang dia punya konsekuensi, punya keharusan, ada syarat dan ketentuannya yang harus kita jalankan supaya kita mendapatkan keutamaan. Orang yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, dihapuskan dosa-dosanya dan lebih berat timbangan kebaikannya hanya sekedar dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia bisa selamat seperti itu? Karena dia betul-betul mewujudkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulama menerangkan sekitar ada 7 sampai 8 syarat ucapan la ilaha illallah itu nanti benar diucapkan. Tapi dalam kesempatan yang ringkas ini kami sebutkan 3 saja. Kami sebutkan 3 saja dari perkara yang menjadi syarat dan ketentuan harus dalam kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, ilmu. Syarat ilmu. Artinya, tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah harus didasari dengan ilmu yang benar. Tahu maknanya, tahu keharusan dari kalimat itu. Ini jamaah sekalian, sebab mustahil apalagi diterima di sisi Allah kita mengucapkan kalimat yang kita tidak tahu apa maknanya, lalu kita mengharapkan dari sana sesuatu yang besar di sisi Allah. Tidak mungkin. Nah, kalimat la ilaha illallah ini nanti benar kalau kita ucapkan dengan ilmu yang benar. Makanya dipersyaratkan dalam Quran. Dalilnya dalam Quran, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah. Perintah dari Allah. Ilmuilah. Apa yang disuruh ilmui? Kalimat la ilaha illallah. Ini para jamaah sekalian. Nah, ini sebenarnya ayat perintah kepada Nabi. Perintah kepada Nabi untuk mengilmui la ilaha illallah. Iya. Makanya tidak benar kalau ada orang berkata, wah, untuk apa lagi kita pelajari la ilaha illallah Ustaz? Bukankah setiap hari kita ngucapinnya? Bukankah kita berzikir dengannya? Bukankah kita sholat selalu mengucapkannya? Betul. Tetapi kita harus ilmui dia, pelajari dia. Dia adalah dasarnya tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu, supaya ucapan itu tidak sekedar ucapan yang penuh makna, tahu ilmunya, tahu konsekuensinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadits yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia punya ilmu, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Syaratnya apa? Ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, al yaqin, keyakinan. Artinya kalimat ini bukan hanya sekedar kita ilmui, harus kita yakini juga. Iya, keyakinan yang bagaimana? Keyakinan yang tidak menyisakan sedikit pun yang namanya keraguan. Tidak boleh ada ragu. Inilah makna dari firman Allah, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dengan keimanan itu. Tidak ada keraguan. Mantap dengan kalimat la ilaha illallah itu.
sedikit pun tidak ada keraguan. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah, kata Nabi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa saya adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa kedua kalimat ini dalam keadaan tidak ragu dengannya. Berarti apa? Betul-betul yakin dengannya, maka dia pasti masuk surga. Disyaratkan masuk surga mengucapkan la ilaha illallah kalau diucapkan dengan keyakinan, tidak ada keraguan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, secara ringkas saja, apa yang harus kita ilmui, apa yang harus kita yakini dalam kalimat la ilaha illallah? Ringkasnya cuma ada dua, Pak. La ilaha illallah ada dua rukunnya. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan kalimat la ilaha ini kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Tidak ada itu. Iya, batil penyembahan kepadanya itu. Illallah, ini rukun yang kedua, penetapan bahwa Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang patut diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yang lainnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yaitu kejujuran dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya, kejujuran dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah sidqan min qalbih illa harramahullahu alan nar. Tidaklah seorang hamba yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih, dalam keadaan jujur dari dalam hatinya, kecuali Allah haramkan baginya surga. Harus ada kejujuran. Ini para jamaah sekalian. Jadi kalau dia mengaku mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak jujur dengan kalimat itu, dia masih saja percaya sama dukun, dia masih percaya dengan benda-benda yang dikeramatkan, dia masih mempercayai jimat. Ini tidak jujur dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau jujur dengan kalimat la ilaha illallah, semua selain Allah harus dibuang. Jimat-jimat dia buang, sebab Nabi mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Tak boleh, Pak, menggantungkan jimat. Ini bisa mencacati akidah kita. Iya, kalau benar kalimat la ilaha illallahnya, maka dia tidak akan percaya sama dukun. Sebab Nabi bersabda, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayah arba'ina lailah. Siapa yang datang kepada dukun, percaya kepada ucapan si dukun, salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Ini Nabi yang bilang, Pak. Karena itu mencacati kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Orang yang berla ilaha illallah, buang semua selain Allah. Yang dia percaya, yang dia bersandar, yang dia bertawakal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling menentang kalimat la ilaha illallah ini adalah kesyirikan kepada Allah. Tidak boleh ada kesyirikan kepada Allah di dalam hidup kita. Kapan kita berbuat syirik kepada Allah, terhapus semua amalan yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan. Kalau bercampur dengan syirik, Allah ibaratkan dalam Quran, faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi diri kami dan bagi jamaah seluruhnya, dan semoga bisa menambah ilmu kita tentang agama kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala
mengokohkan kita di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sampai akhir hayat kita, ditutup dengan kalimat tersebut dengan husnul khotimah dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khotimah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.